Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bahar bin Smith ini mengeluarkan pedang ya teman-teman. Jadi seakan-akan menjadi seorang panglima perang gitu ya teman-teman. Jadi di video ini ya, katanya Bahar bin Smith ini diserang oleh OTK. Jadi ada yang menyerangnya di kediamannya, di pondok pesantrennya. Lalu kemudian Bahar bin Smith ini membawa pedang ya dengan panjang, diikuti oleh para muhibinnya, para santrinya. Lalu kemudian Bahar bin Smith ini mengatakan kepada muhibinnya, kalian itu tiap hari potong ayam kan? Nah kali ini kalian akan potong-potong manusia. Jadi lucu jadinya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Ini ya. Sekarang jadi colongan begitu goblok. Bawa pedang gitu. Sambil ngedit. Atur lagi anak lagi yang jaga-jaga pos. Tunggu aja. Kita potong-potong mereka semua. Kayak mau potong ayam aja ya teman-teman ya. Emang di Indonesia ini bukan negara hukum apa ya? Siap potong-potong itu lah. Ya. Siap potong-potong nggak? Ini siap gitu para muhibinnya. Kita potong-potong ayam kan? Kali ini kita potong-potong orang. Bukan ya? Jadi kali ini kita akan potong-potong orang gitu teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi semakin jelas ya, semakin gamblang bahwasanya Habib-habib yang ada di Indonesia ini seperti Bahar bin Smith ini ya sangat jauh sekali ya teman-teman, seperti karakter Rasulullah SAW, yang dimana mereka ini kan selalu mengaku di dalam tubuh aneh ini ya ada darah suci yang mengalir dari Rasulullah SAW. Tapi ya seperti itu teman-teman, kenyataannya mereka tidak bisa membuktikan. Ketika ditantang berdebat, ditantang baca kitab, gak mau. Nah ketika ditantang gelut, wah langsung gitu ya teman-teman, semangat. Jadi ini cucu Nabi apa cucunya preman gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kita ini sudah diperlihatkan ya, yang dimana kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang mengaku sebagai cucu Nabi ternyata seperti ini. Allah tuh nggak ridho teman-teman ya, yang dimana kekasihnya Rasulullah SAW itu ya dinisbahkan kepada orang-orang yang semacam ini. Allah nggak akan ridho. Allah akan bongkar semua, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan pada akhirnya ya, penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sukses dan banyak yang menyadarkan kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini ya teman-teman. Ya karena mereka tidak bisa membuktikan berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, sejarah, tes DNA. Tes DNA saja itu entah kemana teman-teman ya. Jadi bukan orang Arab, malah lebih ke India, ke Bangladesh gitu ya. Nah oke teman-teman, jadi ini ada video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dimana beliau akan menjelaskan tentang terkait masalah Habib-habib yang ada di Indonesia ini, yang mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak memiliki bukti. Coba mari kita simak videonya. Hari ini beliau langsung percaya kepada penelitian saya dan menyatakan bahwa memang sebuah pengakuan tanpa bukti itu nggak usah dipercaya. Dan dengan tidak langsung mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Balawi sebagai cucu Nabi tanpa bukti hari ini adalah orang-orang yang memang tidak memiliki metodologi pengetahuan untuk mencari kebenaran, bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam Al-Quran, wala tahfu ma laysa laka bihi ilm fatabayyanu dan lain sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ulama bahkan hari ini, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan untuk menggali sebuah informasi, apakah informasi itu pantas untuk diterima, pantas untuk diyakini ataukah tidak. Tetapi berbeda dengan Kiai Isomuddin ini, karena beliau adalah betul-betul saya mengetahui bagaimana basis-basis logika beliau ketika masih di PBNU. Ya hari ini langsung beliau selaras dengan kita bahwa memang Balawi ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada informasi menarik ini untuk Mas Rifki, bahwa
dulu kan saya 1 tahun kemarin juga kurang lebih yaitu pernah mengadakan acara diskusi di Lampung. Berbeda sekali diskusi tahun ini dengan diskusi tahun kemarin itu. Kalau tahun kemarin itu yang hadir orang-orang NU masih banyak yang bertanya macam-macam. Dalam hatinya masih gundah gulana, bahkan nyerempet menyalahkan saya dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya lihat yang hadir itu kiai-kiai pondok pesantren Sepring Sewu dan Lampung Tengah, itu kayaknya udah 100% semuanya sebenarnya tidak percaya pada Balawi sebagai cucu Nabi, cuma mengadakan dialog dan diskusi ilmiah itu hanya sebagai ingin menguatkan apa yang ada di kesimpulan di otak dan hati mereka saja. Jadi sebenarnya mereka sudah punya kesimpulan, para kiai-kiai pondok pesantren ini di Lampung, bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Kalau saya kan mengadakan diskusi itu untuk agar ini para pengasuh pondok pesantren yang masih ada keraguan di hatinya, kemudian bisa untuk bertukar dalil, bertukar informasi. Coba sih yang mengatakan bahwa Balawi ini masih diakui sebagai cucu Nabi, mana dalilnya? Kan kita memerlukan itu agar kita bisa juga untuk menjawabnya nanti. Tapi ternyata kemarin itu ciples tidak ada. Jadi dari suasananya saja dari awal ketika saya itu hadir, itu semuanya sudah sumringah berbahagia itu ketika ketemu saya. Jadinya saya ketika memberikan materi juga itu tidak serius-serius banget. Tidak serius dan jadinya tidak sistematis juga karena kita sudah mengetahui mereka kelihatan dari wajahnya ini sudah merdeka semua. Tidak menjadi mukibin lagi. Kalau dulu waktu saya pertama diskusi di Lampung, di atas gunung itu Lampungnya, itu yang hadir itu mukanya masam, melihat saya tuh greget banget gitu. Kayak mau ngapain ini orangnya nih datang kemari katanya. Tapi ketika sudah selesai diskusi, baru wajahnya cerah gitu. Jadi mungkin hanya dengan melihat wajah saya itu sihir-sihir Balawi itu bisa hilang begitu. Kalau secara langsung Mas Rifki. Makanya Mas Rifki tolonglah untuk jangan terlalu lama tidak bertemu saya agar sihir-sihir itu juga bisa hilang gitu dari Mas Rifki secara utuh gitu. Di dalam masalah Balawi, bahwa Balawi telah nyata bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa orang yang hari ini masih mempercayai Balawi sebagai keturunan Nabi, maka dia yang tidak akan selamat dari kejelekan Balawi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, Habib-habib yang ada di Indonesia ini ya zaman sekarang ini sangat ini ya teman-teman meresahkan ya. Yang dimana mereka itu ya Allah ya akhlaknya itu, apalagi banyak kasus-kasus yang dimana ya ada seorang mantan muhibbin didatangi oleh Habib lalu kemudian meminta paksa, katanya meminjam uang nggak dikembalikan, katanya meminjam motor malah digadaikan. Nah di situ teman-teman ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini curiga, masa seperti ini cucu Nabi. Nah maka dari itu ya dibongkarlah, ternyata benar-benar terjadi teman-teman. Maksudnya adalah benar-benar mereka itu bukan keturunan Nabi SAW. Nah maka dari itu ya hati-hati kita teman-teman ya. Dulunya banyak itu warga NU yang percaya. Nah dengan adanya tesis Kiai Imad, diskusi kepada para muhibbin, akhirnya para muhibbin ini ya mulai sadar sedikit demi sedikit, sihir-sihir, doktrin-doktrin itu sudah mulai pudar. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Ya kalau Habib-habib Balawi ini masih seperti dulu ya, tidak ada yang membongkar, saya rasa ya sampai sekarang ini mereka akan semakin lunjak teman-teman. Jadi mereka itu meminta-minta secara paksa terus-menerus. Nah di situ mereka itu marah. Ya marah kenapa? Ya marah karena lahan basahnya ini sudah terganggu teman-teman. Jadi nggak bisa malak lagi, nggak bisa ngibulin lagi, nggak bisa mendawir, nggak bisa cerita-cerita khurafat lagi. Sekarang sudah mulai kendor ya, agak kendor itu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi nggak ada lah cucu Nabi yang seperti itu ya teman-teman. Sangat jauh sekali. Ini malah memalukan yang kata cucu Nabi malah seperti ini.
Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu ketipu lagi, jangan sampai kita itu menjadi budaknya lagi. Kata Kiai Imad, barang siapa yang meyakini bahwasanya Habib Alawi ini zuriat Nabi, maka ini akan celaka gitu teman-teman. Karena apa? Karena sudah terbukti. Nah seperti itu, kok masih saja meyakini cucu Nabi, ya mereka itu yang celaka. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.